Duh, aduh. Halo, tes. Dengar suara saya? Terdengar Terdengar, Bapak. Pak. Oh iya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, kemarin waktunya tertunda-tunda ya. Saya sering nggak bisa mulur-mulur terus. Sehingga saya banyak utang untuk pertemuan perkuliahan ya. Insya Allah setelah UTS nanti saya lunasi utang saya itu. Dan mohon maaf ya, eh, akhir-akhir ini banyak kegiatan di luar, ya mau nggak mau harus dipenuhi ya, agar dua-duanya jalan ya, ngajar jalan, terus kewajiban di luar jalan ya, mau tidak mau mana yang harus didulukan, ya saya dulukan, ya, yang digeser ya mau nggak mau ya harus kita ini, harus kita ganti gitu ya. Itulah ini ya bagi dari apa suka duka bagi seorang dosen ya, di mana seorang dosen itu dituntut untuk ini ya, untuk pengabdian tridharma perguruan tinggi, harus ngajar, harus ada kegiatan penelitian, ada nulis, terus ada apa lagi itu ya, ada pengabdian masyarakat, terus harus nulis banyak kegiatan di luar, harus belajar lagi, harus ngisi LKD, BKD, dan lain sebagainya ya kan. Sementara dari satu sisi gaji dosen, mohon maaf nih bukannya ini ya, gaji dosen itu mungkin guru dan dosen di Indonesia, di dunia ini yang paling mungkin tergolong paling kecil itu Indonesia ini salah satunya, sehingga ya tidak sebanding dengan dosen apa tidak sebanding dengan beban yang harus dipikul, harus ditanggung oleh seorang dosen itu ya. Ya mau nggak mau ya harus ini nyambi-nyambi di luar atau apa itu ya, kasihan bagi yang inilah yang nggak punya apa namanya kegiatan di luar, hanya pure dosen itu kasihan. Dan baru-baru ini kita ini ya, saya terutama sangat prihatin dengan dunia pendidikan di Indonesia, terutama dunia pendidikan tinggi. Anda coba baca bagaimana kejadian baru-baru ini di ULM, Universitas Lambung Mangkurat ya. Ada
10 profesor sekaligus di salah satu fakultasnya, yaitu Fakultas Hukum. Sudah masuk berita ini, makanya saya ceritakan, yang mana ada 10 dosen, 10 dosen yang sudah diguguhkan sebagai guru besar. 10 guru besar langsung sekaligus, itu jarang terjadi di Indonesia. Akhirnya timbul kecurigaan dari pendidikan tinggi. Setelah diselidiki ternyata tidak layak atau tidak sah pengukuhan dari profesornya itu. Di antaranya menggunakan, yaitu kan syarat-syaratnya harus apa itu ya, eh, in- apa namanya, eh, membuat jurnal internasional ya. Nah, ternyata jurnalnya di predator semua gitu, jadi nggak benar gitu. Jadi setelah ketahuan adanya kecurangan ya akhirnya dicabut. Apa yang terjadi? Akhirnya akreditasinya yang tadinya A turun menjadi C. Nah, itulah. Itu betapa naibnya, berapa mirisnya ya dunia pendidikan di Indonesia itu. Ternyata ya kita bukan ini ya, bukan memukul rata atau gimana. Ternyata seorang profesor yang Indonesia ternyata seperti itu toh gitu. Jadi gitu ya. Jadi belum tentu keilmuannya atau kepakarannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, saya bersaran ya kepada kalian semua, nanti kalau lulus dari ini sebaiknya Anda itu untuk menekuni, di samping ya misalkan Anda menjadi profesi sebagai dosen, sebaiknya menekuni menjadi seorang praktisi praktisi gitu ya. Jadi seorang yang mana cara mendidik untuk menjadi praktisi itu ya tidak akan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Ditempuh dengan cara ya begitu, nggak mungkin gitu. Karena saya alami sendiri bagaimana menempuh CPA itu, wah setengah mati itu. Bagaimana menempuh notaris setengah mati ya. Jadi saya berkesimpulan, seorang profesor yang bergelar profesor yang belum pernah mengalami di lapangan, belum tentu dia bisa mengatasi permasalahan yang ada di lapangan gitu. Dan orang lapangan pasti bisa menguasai gitu. Sebaliknya gitu. Jadi saya sarankan seperti itu kepada kalian semua, jangan ditiru hal-hal yang seperti itu ya. Hanya bergelar profesor ternyata cara menempuhnya itu nggak benar gitu. Akhirnya coba Anda baca di berita-berita itu. Di Lampung Mangkurat itu dicabut. Kemungkinan lebih dari 10 akan dicabut gitu. Nah, seperti itu ya. Baik, kita itu sekedar ini ya, sekedar pengantar, yang mana pengantar itu ya sekedar omongan kosong lah sebab untuk pembelajaran kita semua, jangan sampai seperti itu gitu ya. Hanya demi gelar, hanya demi ini. Nah, itu sebabnya apa? Kalau Anda belajar audit, adanya tekanan harus begitu. Kalau audit investigasi ya, saya kebetulan mengajar suatu mata kuliah yaitu audit investigasi, yang mana fraud atau kecurangan itu didorong adanya tekanan, yang mana para profesor itu yang murni sebagai profesi dosen adanya tekanan. Tekanan apa? Income-nya kurang, penghasilannya kurang, sehingga ingin menempuh cara yang seperti itu, jalan pintas. Yang mana kalau sudah bergelar profesor itu gajinya jauh lebih tinggi, bisa di atas 20 juta, bisa 30 juta gitu. Nah, disitulah dengan adanya tekanan gaji dosen yang minim, sehingga menimbulkan suatu niat untuk melakukan fraud gitu. Nah, itu ada teori-teori namanya, ada teori tekanan dan teori bukan teori tekanan, namanya teori segitiga. Itu ada tekanan, ada kesempatan, ada niat, sehingga timbul suatu fraud atau kejahatan. Nah, itu termasuk salah satu kejahatan gitu ya. Di samping itu ada teori monopoli. Itu kalau Anda belajar audit investigasi gitu. Ini bagi yang menempuh spesial audit ya, penjurusan audit. Itu diajari seperti itu. Nah, itulah pesan dan kesan dari saya ya. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu.
Oke, kita langsung membahas masalah kisi-kisi. Anda belajar dari sini aja lah, nggak usah yang lain. Yang saya sampaikan ini hanya sebatas ini aja, garis besarnya gitu ya. Untuk lebih detailnya lagi ya silakan dikembangkan sendiri ya supaya Anda itu tidak mengalami kesulitan di dalam menghadapi UTS. Eh, saya yakin Anda tidak akan mengalami kesulitan karena soalnya saya bikin ini aja yang mudah-mudah aja lah. Gitu. Apalagi nanti online ya. Meskipun online kalau perintahnya tertutup ya jangan nyontek kalau bisa ya. Gitu. Bukan kalau bisa, harus bisa gitu. Kalau harus bisa, tidak nyontek dengan bekal kemampuan sendirilah, itu sebaiknya seperti itu. Kalau bagi saya ini nilai itu nomor dua, nomor tiga lah. Baik, nah sebagaimana yang sudah kita bahas di beberapa perkuliahan eh, yang lalu, baik ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita pernah membahas masalah daerah pabean ya, di mana daerah pabean itu eh, menurut ketentuan undang-undang disebutkan daerah pabean merupakan berdasarkan undang-undang kepabean pasal 1 ya, angka 2 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi kok double nih ya. Yang meliputi ini double nih. Sorry ini salah nih. Sebentar saya hapus ya. Nanti soalnya sebelum saya bagikan harus ini ya, harus sudah direvisi. Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif selanjutnya disebut ZEE dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Nah, ini nih. Di sini daerah Pabean itu di sini. Nah, ada garis tebal ini di atas Pulau Papua, kemudian di bawahnya Pulau Jawa ini ya. Ini ibaratnya ini batas daerah pabeanan kita. Ini maaf nih saya nggak bisa gambar seperti aslinya ya. Jadi sebisa saya karena baru bikin saya sedapatnya ya saya bikin seperti ini. Jadi ini ala peta kartun ya. Anggap aja ala peta kartun. Di sini ada negara Brunei Darussalam, di mana negara Brunei Darussalam itu wilayah wilayah daratan yang menjadi satu dengan Sarawak Malaysia. Kemudian di sini ada Singapura, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Sulawesi dan Papua dan pulau kecil-kecil lainnya gitu ya. Nah, eh, yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif itu adalah batas dari ya diukur dari laut teritorial, yang mana laut teritorial itu yang laut yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara yang diukur dari batas bibir pantai itu ya. Itu sekitar jaraknya 200 mil ke arah tengah laut. Nah, seperti ini ya gambarannya ya. Nah, itu namanya daerah pabean negara Indonesia. Nah, apabila suatu perusahaan yang ada di dalam wilayah daerah pabean bertransaksi dengan negara lain yang berada di wilayah garis tebal hitam ini berarti berarti melakukan transaksi di luar pabean. Karena bertransaksi di luar pabean ya, sebagaimana pengertian yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan tadi, berarti ada kewajiban untuk pajak bea masuk gitu. Beda dengan transaksi yang ada di wilayah pabean Indonesia. Kalau suatu perusahaan atau orang per orang bertransaksi, misalkan perusahaan yang ada di Kalimantan bertransaksi dengan perusahaan yang ada di Jawa, itu tidak ada kewajiban untuk membayar bea
masuk. Karena apa? Karena antara perusahaan yang ada di Kalimantan dengan perusahaan yang ada di Jawa itu masih dalam lingkup satu daerah, masih dalam wilayah Pabean Indonesia. Sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar atau melunasi biaya masuk, ya, biaya masuk atas kepabeanan. Yang mana kalau perusahaan melakukan transaksi jual beli, jadi hanya kewajiban yang harus dibayar atas perpajakan. Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berarti perpajakan yang harus dibayar terkait dengan jual beli misalkan yaitu PPN. Ya, yang satu memperlakukan atau mencatat sebagai PPN keluaran, yang satu mencatat sebagai PPN masukan. PPN masukan dicatat bagi pembeli, PPN keluaran dicatat bagi penjual. Nah, nah, khusus untuk transaksi di daerah Pabean Indonesia itu ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus terutama yang ada di kawasan berikat, ya, yang ada di kawasan berikat. Misalkan di Pulau Jawa ini ada kawasan industri tertentu diputuskan adanya kawasan berikat, ya, zona kawasan berikat, yang mana ada ketentuan tertentu di kawasan berikat itu transaksinya bebas PPN, seperti transaksi penjualan yang dilakukan oleh pengusaha atau perorangan bila melakukan penjualan ke luar pabean. Nah, meskipun di dalam wilayah pabean Indonesia, apabila itu ada kawasan zona tertentu, misalkan kawasan berikat, berarti jual beli ke situ itu bebas PPN gitu. Meskipun posisi kawasan berikat itu berada di dalam Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa itu masuk dalam daerah pabean Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, karena pengertiannya seperti ini ya, nanti dibaca sendiri. Kecuali transaksi di dalam daerah pabean yang berstatus sebagai kawasan berikat, sehingga dianggap itu daerah tertentu. Ya, maksud dan tujuannya untuk kawasan berikat itu dimasukkan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, yang mana di kawasan berikat itu mendapat fasilitas bebas pajak, terutama PPN. Nah, kebetulan saya pernah ngurus restitusi dari suatu perusahaan, ya, dari suatu perusahaan di mana perusahaan itu sering menjual ke kawasan berikat, tidak ada PPN-nya, sedangkan PPN masukannya itu lebih besar, ya, lebih besar setelah dijumlahkan dengan PPN yang 0% dengan penjualan lokal selain jual ke kawasan berikat dan selain jual ke ekspor ke negara lain. Nah, itu PPN-nya 0, kebetulan ada penjualan lokal, ada PPN masukan, kebetulan PPN masukannya lebih besar dari PPN luarannya, sehingga restitusinya dapat dikabulkan seluruhnya, ya, dikabulkan seluruhnya. Karena apa? PPN-nya lebih bayar atau lebih besar dibandingkan dengan PPN yang berasal dari penjualan. Dan umumnya kalau perusahaan itu kebanyakan menjual ke daerah pabean, menjual suatu barang ke luar daerah pabean atau menjual ke kawasan berikat sehingga PPN-nya 0, itu dalam pengurusan restitusi atau pengembalian kelebihan pajaknya itu mendapat fasilitas untuk kemudahan, ya, bisa bisa kategori wajib pajak patuh atau restitusi pendahuluan. Namun demikian, kalau restitusi pendahuluan itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Bisa cepat tapi ada kelemahannya, yaitu dari segi
ada batasan maksimumnya kalau restitusi pendahuluan. Ada batas maksimumnya. Batas maksimumnya berapa, Pak? 5 miliar. Jadi kalau lebih dari 5 miliar itu tidak boleh melakukan atau melakukan dalam hal ini mengajukan ke restitusi pendahuluan. Restitusi pendahuluan itu maksimum 1 bulan. 1 bulan harus cair, ya harus cair. Dalam arti cair ini uang lebih bayar itu harus dikembalikan kepada wajib pajak dari negara, harus mengembalikan ke wajib pajak gitu. Nah, seperti itu kalau restitusi pendahuluan. Nah, kalau restitusi yang biasa atas PPN itu memakan waktu maksimum 1 tahun. Nah, jangka waktunya pengembaliannya itu bisa 6 bulan, bisa 7 bulan, nggak mesti. Tapi kalau penjualan harus ya maksimum 1 bulan. Nah, seperti itu. Nah, pernah juga saya apa namanya itu nangani kasus ya. Ini penting juga untuk bekal Anda ya, tidak hanya ujian, tidak hanya untuk ujian aja, tapi nantinya untuk Anda bekerja di suatu perusahaan. Apabila perusahaan itu membutuhkan cash flow yang cepat, ya, yang mana cash flow-nya itu mengalami kesulitan. Nah, Anda misalkan bekerja suatu perusahaan menjadi bagian keuangan atau accounting-nya, yang mana perusahaan membutuhkan cash flow yang cepat untuk kebutuhan operasional, sedangkan pajaknya lebih bayar, misalkan pajaknya sampai 15 miliar misalnya. Nah, kan butuh uang cepat untuk nariknya. Kalau mengurus restitusi biasa, wah itu makan waktu yang lama sampai 1 tahun maksimum. Itu pasti lebih dari 6 bulan. Nah, bagaimana mensiasati supaya Anda bisa cepat, maksimum bisa 1 bulan? Yaitu mau tidak mau Anda harus mensiasati dengan cara restitusi ini, pendahuluan. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya supaya bisa mengikuti nilainya 15 M. Nah, Anda pecah-pecah. Kemarin saya ngurus, saya pecah-pecah. Wah, kalau 15 miliar, saya restitusi pendahuluan nggak bisa. Harus restitusi biasa. Kebetulan perusahaan klien saya itu mengurus dengan restitusi biasa. Kemudian saya siasati untuk restitusi pendahuluan supaya cepat, karena perusahaan itu butuh cash flow yang cepat. Akhirnya saya sarankan ke perusahaan itu, Pak, kalau bisa atau Bu, kalau bisa melalui restitusi pendahuluan, Bu. Oh, nggak bisa, Pak, kan sudah 15 miliar. Maksimum 5 miliar. Nah, disiasati, kita pecah, saya bilang gitu. Ah, memang bisa, Pak, katanya kliennya. Oh, bisa. Saya siasati itu bisa, insya Allah, saya bilang gitu. Dan saya konsultasi ke orang pajak. Nah, kebetulan orang pajak menyetujui apa yang menjadi siasat saya. Wah, itu bagus, Pak. Ide yang cemerlang itu. Boleh juga itu. Jarang terjadi ide begitu. Udah, caranya gimana supaya bisa restitusi pendahuluan? Karena perusahaan kan sudah terlanjur membayar PPN-nya, terlanjur mengajukan restitusi PPN-nya itu 15 miliar, yaitu dengan cara melakukan SPT PPN perbaikan. Perbaikannya gimana? Ya dipecah menjadi 3 kali restitusi atau 4 kali, ya maksimal minimal 3 kali lah gitu. Jadi dipecah 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar dengan cara gimana? Melakukan SPT perbaikan. Akhirnya apa? Bisa gitu. Nah, disitulah apa namanya? Kalau Anda nanti menjadi suatu praktisi atau menjadi suatu bagian dari suatu perusahaan, ya harus inovatif dan kreatif dengan catatan tidak melanggar hukum. Hukum dalam hal ini hukum pajak khususnya ya, kalau kita kaitannya dengan pajak itu bisa dipelajari di tax management. Itu bagian atau salah satu dari tax management atau istilahnya penghematan pajak ya. Tax planning istilahnya, tax planning. Nah, kebetulan saya dikontrak oleh suatu perusahaan itu untuk melakukan tax planning, terutama yang terkait dengan PPN ya. Saya siasati seperti itu, akhirnya berhasil. Nah, lumayan ya rezekinya kalau udah begitu. Gitu. Nah, seperti itu ya.
Itu terkait dengan PPN. Nah, landas kontinen nanti baca sendiri ya. Zona ekonomi eksklusif nanti baca sendiri ya. Terus, nah, yang dimaksud dengan perairan Nusantara itu bagaimana? Yang dimaksud dengan perairan Nusantara itu adalah wilayah laut yang memisahkan ya antara, yang bukan memisahkan ya, wilayah laut yang berada antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Papua, wilayah laut antara Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi ya, dan laut yang ada antara Sumatera dengan Jawa. Nah, ini namanya perairan Nusantara. Perlu kita ketahui bahwa negara kita ada negara kepulauan, di mana negara kepulauan itu di yang terdiri dari laut, yang mana laut bukan sebagai pemisah, tapi sebagai penyatu. Ya. Jadi laut yang berada, perairan laut yang berada antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa dengan antara Pulau Jawa dengan Sulawesi, antara Pulau Sulawesi dengan Papua, ini termasuk teritorial Indonesia ini, termasuk milik negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun jaraknya melebihi dari 200 mil antara Jawa dengan Kalimantan. Nah, ini tidak boleh negara lain seenaknya saja mencari ikan di perairan laut antara Jawa dengan Kalimantan, antara laut Jawa dengan Sulawesi, antara perairan laut antara Papua dengan Sulawesi dan seterusnya. Itu nggak boleh sembarangan ya. Harus izin ya, harus izin ke pemerintahan Indonesia. Kecuali negara lain atau pelaut dari negara lain, kecuali berlayar di setelah garis hitam ini, setelah garis tebal ini. Nah, itu nggak masalah, bebas. Itu kan bebas. Nah, seperti itu. Nah, disitulah sepintas lalu penjelasan terkait dengan daerah Pabean. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, di daerah Pabean, apabila terjadi transaksi perdagangan dengan negara lain, ya, misalkan transaksi pembelian. Nah, dengan adanya transaksi pembelian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada pembelian lokal. Pembelian lokal ini adalah pembelian yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau wajib pajak atau siapapun warga negara Indonesia yang mana melakukan transaksi masih di dalam wilayah daerah Pabean Indonesia. Misalkan pengusaha atau perusahaan yang ada di Pulau Jawa transaksi dengan perusahaan yang ada Pulau Papua dan lain sebagainya. Itu namanya penjualan lokal. Itu sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau penjualan lokal tidak ada kewajiban untuk membayar bea masuk, ya. Tapi ada kewajiban pajak lainnya, sebagaimana yang saya katakan tadi, hanya PPN keluaran dan PPN masukan, yang masing-masing kewajibannya harus dilaporkan dan dibayar oleh penjual maupun pembeli, ya. Kemudian kalau penjualan lokal, misalkan penjualan jasa, ada kewajiban PPh pasal 23. Kalau Anda pasti ngerti ya. Mengerti karena sudah belajar pengantar pajak 1 dan perpajakan 2. Ya. Kalau menjual jasa ke luar negeri, ya, ke luar negeri itu namanya impor jasa. Kalau bukan menjual. Kalau membeli jasa ke luar negeri, namanya impor jasa. Kalau menjual barang ke luar negeri, itu namanya impor barang. Jadi kalau pembelian ke luar negeri, masuknya melampaui dari batas wilayah daerah Pabean ini, berarti namanya impor. Yang mana impor itu ada kewajiban PPh pasal 22. Ada kewajiban PPN, juga ada kewajiban PPN apa? PPN impor. Di samping itu ada kewajiban bea
masuk. Dalam hal ini kaitannya dengan kepabeanan. Kenapa ada tambahan kewajiban membayar biaya masuk? Karena sudah bertransaksi dengan negara lain yang mana melampaui batas wilayah pabean negara Indonesia. Di mana impor itu sudah Anda pelajari ada dua macam. Impor untuk dipakai dan impor sementara. Kalau impor untuk dipakai itu tujuannya untuk merubah bentuk ya, diproduksi di dalam wilayah pabean menjadi barang jadi sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan itu didirikan. Nah, dari proses produksi itu menjadi barang jadi itu bisa dijual di dalam negeri dan juga bisa dijual ke luar negeri. Kalau penjualan ke luar negeri namanya ekspor. Nah, seperti itu. Jadi boleh merubah bentuk, boleh diubah bentuknya, boleh gitu. Nah, seperti yang ini ya, impor ada dua macam. Impor untuk dipakai, yang satu lagi impor sementara. Nah, impor sementara ini mengimpor dengan jangka waktu tertentu. Pertama, maksimum 1 tahun jangka waktunya. Bisa diperpanjang menjadi 3 tahun. Di mana impor sementara ini impor yang mana barangnya itu dalam jangka waktu tertentu, yang tadi misalkan sesuai dengan perizinan 1 tahun, ya 1 tahun harus direekspor kembali. Nah, ini ada garis ke sini ya. Ini garis untuk di ini. Nah, ini harus direekspor kembali. Nah, pada saat impor ya, pada saat ini pesan pembelian ya, pesan beli impor sementara ke sini, kemudian setelah dipenuhi pemesanannya, barang dikirim ke pembeli, yang mana pembeli berada di kawasan pabean Indonesia. Karena permohonannya atau proses pembelian impornya itu menggunakan fasilitas impor sementara, maka ketentuan yang berlaku ada batas waktu penggunaan dari barang atau alat tersebut yang diimpor melalui impor sementara, itu ada batas waktunya, ya, yakni 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Setelah itu harus direekspor kembali. Nah, ini harus dijual, apa istilahnya, dijual lagi ke negara di mana berasal. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan pembelian tersebut melalui impor sementara, setelah masa permohonannya, misalkan masa permohonannya 3 tahun, setelah 3 tahun tidak direekspor kembali, maka konsekuensinya akan kena denda 100% dari nilai biaya masuknya itu berapa. Dan kena denda di situ 100% ya, ditambah biaya masuk lagi. Nah, itu apabila tidak direekspor kembali. Dan apabila dilakukan penjualan di dalam negeri, gimana Pak di dalam pabean? Ya harus bayar PPN. PPN apa? PPN dalam negeri. Nah, seperti itu. Nah, apabila terjadi dijual di lokal, tidak dikembalikan setelah 3 tahun, itu akan kena PPN dalam negeri, seberupa PPN keluaran, dan juga kena denda 100% tadi. Nah, gitu. Karena apa filosofinya kena denda yang semacam itu apabila tidak dipatuhi ketentuan masa jangka waktu atau masa pemakaiannya atau kepemilikannya? Karena pada saat awal perolehan melalui impor sementara itu sudah ada komitmen antara negara dengan wajib pajak. Komitmennya yakni negara memberi fasilitas. Fasilitas bisa juga berupa pembebasan pajak dan juga bisa berupa keringanan pajak. Perlu Anda ketahui bahwa pembebasan kena pajak itu pajaknya bisa sampai 0%. Tapi keringanan itu mendapat pengurangan. Misalkan pajaknya
misalkan harusnya dikenai 25%. Nah, bisa dikenakan karena mendapat keringanan bisa dikenakan cuma 1% atau 2% atau prosentase yang lebih rendah dari yang seharusnya dikenakan. Maka dari itu sanksinya cukup keras, sanksinya cukup tinggi. Karena apa ya? Karena tadi, karena impor sementara itu hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan mendapat fasilitas kebebasan pajak, pembebasan pajak maupun keringanan pajak. Nah, itu ya. Nah, tolong dipelajari lebih lanjut di materi yang sudah saya berikan atau di buku-buku silahkan dicari sendiri ya. Supaya pada saat nanti menjabarkan di jawaban soal UTS Anda jawab bisa lebih luas, bisa lebih bisa luas dan lebih dalam dan lebih mengena ke soal yang saya berikan, nah, seperti itu sehingga berpengaruh ke nilainya ya gitu. Nah, ini nanti baca sendiri ya yang dimaksud dengan impor untuk dipakai itu bagaimana ya. Nah, impor untuk dipakai sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dibaca sendiri lebih lanjut. Kemudian impor sementara, nah itu ya, dibaca sendiri. Kemudian, nah untuk soal yang terakhir, Anda pelajari sendiri bagaimana nilai dasar perhitungan biaya masuk atau disingkat dengan NDBBM, ya, baca sendiri. Kemudian rumus untuk menghitung nilai pabeanan atau disingkat dengan NP, yaitu harga barang ditambah biaya asuransi ditambah biaya pengiriman dikalikan kurus. Karena siapa tahu nanti soalnya itu nilai mata uangnya itu nilai mata uang di mana beli barang berasal dari negara berasal itu mana gitu. Pasti nilainya harus nilai mata uang asing karena karena melakukan pembeliannya dari negara lain gitu. Terus kalau misalkan nanti suruh menghitung PPN-nya, ya ini rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya dimengerti, dihafal, di apa ya, Anda bisa hafal di luar kepala lah, di samping mengerti, Anda hafal rumus-rumus tadi ini. Pasti Anda agar Anda apa? Bisa menjawab soal yang akan kita ujikan di UTS nanti gitu. Nah, seperti itu ya, nanti Anda pelajari sendiri. Kemudian nah, kalau barang bawaan, misalkan terkait dengan barang bawaan, bukan pembelian impor nih. Misalkan Anda pergi ke luar negeri, ya, mesti ke luar negeri biasanya kan eh, kalau melihat barang yang branded, bagus, murah, itu Anda pasti bernafsu tinggi. Wah, ingin memborong yang sebanyak-banyaknya. Dan pernah saya diajak oleh klien ya, kebetulan saya pernah menangani suatu kasus ya di mana kasus itu kasus yang sangat berat terkait dengan masalah, kalau nggak salah waktu itu perpajakan, di mana klien saya ini terjerat dalam kasus pidana pajak, di mana hukumannya itu bisa sampai 6 tahun penjara, ya, karena kejadiannya itu terkait dengan KSO, kerjasama operasi. Dalam kerjasama operasi ini sekedar tambahan ya, sekedar tambahan pengetahuan ya. Tambah pengetahuan. Jadi kerjasama operasi itu ada suatu perusahaan, misalkan PT X. PT X itu memiliki suatu proyek besar, membangun jalan tol atau membuat jaringan kabel laut. Nah, PT X tadi, PT X ini, misalkan punya modal yang cukup untuk membangun proyek jaringan kabel bawah laut, misalnya. Tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk eh, tidak mempunyai kemampuan yang sepenuhnya untuk membangun jaringan kabel bawah laut tadi. Akhirnya mengajak kerjasama dengan PT lain yang mempunyai keahlian itu. Akhirnya dibentuklah yang namanya KSO, kerjasama operasi. Nah, KSO ini kenapa membentuk suatu KSO? Karena KSO ini suatu entitas yang bersifat sementara dan tidak ada kewajiban untuk melapor PPh badan, tidak ada, hanya PPN dan PPh 21.
Dan pembubarannya sangat simpel. Apabila proyek itu selesai, proyek yang dikerjasamakan itu selesai, ya udah PT itu dengan sendirinya bisa mengajukan bubar. Nah, seperti itu. Kalau mendirikan PT lagi susah, harus lapor PPh Badan, harus ini ya, kalau bubar, melakukan pembubaran ribet, harus diperiksa dulu, harus diverifikasi dulu, harus tax clear lah. Nah, kalau KSO enggak, maka dari itu kerjasamalah melalui KSO. Di mana klien saya yang saya tangani dalam melakukan KSO ada keteledoran, ada kekhilafan. Kemungkinan kekhilafan itu disengaja atau mungkin tidak disengaja, saya nggak tahu gitu. Karena disengaja atau tidak sengaja secara hukum pajak tetap kena sanksi, ya. Apabila nilainya cukup signifikan, ya bisa juga sampai ke pidana, gitu ya. Nah, singkat cerita, klien saya ini tidak melaporkan bagi hasil dari KSO itu ke perusahaannya yang penyertaan di KSO tidak dilakukan sebagai PPh Badan, sehingga negara mengalami kerugian termasuk PPN-nya, akhirnya dipidana pajakan. Nah, singkat cerita, akhirnya masuk ke pengadilan dituntut 6 tahun penjara. Saya dan tim pengacara yang lain, dalam hal ini pengacara pajak dan pengacara umum, ya, itu bisa memenangkan kasus ini, yang mana perusahaan itu harus bayar misalkan 100 miliar, tapi putusannya cuma bayar 300 juta, bayangkan itu. Ya, kalau nggak salah waktu itu harus kena berapa ya, 50 M atau 60 M, harus bayar pajak 60 M, karena kita melakukan pembelaan ya berdasarkan fakta yang ada bahwa tidak layak untuk diajukan pidana, sehingga majelis hakim memutuskan denda cuma 300 juta dan hanya dikenakan bukan penjara kurungan tapi percobaan, sehingga klien saya itu tidak dimasukkan ke penjara, cuma bayar 300 juta, dilarang untuk mengulangi kembali. Nah, di situ. Nah, itu sedikit cerita tentang apa ya, masalah pajak ya, masalah pajak terkait dengan KSO ya, terkait dengan KSO. Nah, beda lagi dengan barang bawaan ya. Barang bawaan, kalau terkait dengan barang bawaan ini nilainya itu ada batasannya. Batasannya yaitu 500 US dolar. Kalau melebihi dari itu barang bawaan, misalkan kalau ada pekerja imigran TKW atau TKI membawa bawaan sampai 1.500 US dolar, baru dikenakan pajak. Perhitungannya ya seperti yang rumus tadi. Silakan, siapa tahu nanti ini keluar soal. Jangan lupa nanti ini ya, di apa namanya, di benar-benar dipahami, dihafalkan di luar kepala hitungan seperti ini. Nah, kalau kalau apa namanya, kalau barang bawaan itu saya kira nggak dikenakan PPN. Waktu itu saya, ya, singkat cerita dari KSO tadi ya, singkat cerita dari KSO itu saya mendapat bonus ya. Dari singkat cerita itu saya mendapat bonus, sehingga saya itu mendapat pengalaman terkait dengan penumpang biasa. Ya, singkat cerita, kaitannya dengan cerita tadi terkait dengan kasus pembelaan KSU yang kena pidana pajak itu, saya mendapat bonus sampai sekarang. Padahal kejadiannya itu 7 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang itu saya tetap mendapat bonus dari perusahaan itu. Bonusnya apa? Bonusnya jalan-jalan ke luar negeri. Setiap tahun tuh mesti ke Cina, ke Perancis, ke Italia, sampai sekarang itu masih mendapat. Nah, dari situlah saya mendapat pengalaman membawa barang bawaan. Nah, misalkan saya waktu itu diajak pergi ke mana itu, Jepang. Di mana di Jepang itu barangnya itu wah, ber, ini ya, bermerek yang internasional, yang aslinya itu tidak bisa diragukan lagi, aslinya di atas 100% lah mas keasliannya, tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di Indonesia dengan merek yang sama. Kalau di Indonesia misalkan harganya 1 juta, di sana cuma 200.000, 300.000 dengan merek yang sama. Nah, disitulah saya timbul nafsu, murah ini ya,
Akhirnya barang bawaan saya itu melebihi dari 500 US dollar. Karena saya anggap, wah, di sini mas harganya cuma segini. Akhirnya di Indonesia dihitung pakai kurs nilai mata uang kita. Ternyata dan juga oleh kepabean yang ada di bandara itu dihitung dengan apa? Dengan harga yang ada di Indonesia. Gila nggak itu? Jadi di sono harganya 300.000, di sini dihitung ya harga di sini misalkan 2 juta, ya dihitung dari 2 juta itu dikalikan kurs, belum lagi kenaikan kurs sehingga pajaknya menjadi tinggi di situ. Nah, Anda pernah membaca berita kan bahwa ada TKI atau TKW dari negara Arab atau dari negara mana ya bekerja di sana, kemudian pulang ke Indonesia karena saking nafsunya belanja nenteng kanan kiri di atas kepala, di bawah punggung ya, akhirnya dihitung menggunakan nilai atau harga yang ada di Indonesia dan kurs mata uang pada saat itu, pada saat dia diperiksa di Pelabuhan Udara itu kursnya berapa. Kalau kursnya 15.000 ya kalikan aja 15.000. Akhirnya pajaknya sampai tinggi. Bahkan ada itu di berita pekerja tersebut sampai protes. Saya belinya nggak segitu kok. Bahkan harga belinya hampir sama dengan pajaknya. Nah, disitulah. Nah, itu maka dari itu hati-hati nanti kalau Anda keluar negeri membawa barang bawaan, hati-hati. Nah, siapa tahu nanti di soal ini keluar, jadi jangan lupa melihat subsidi dari barang bawaan itu berapa. Itu untuk menghitung pajaknya, biaya masuknya itu harus dikurangi dulu dengan subsidi. Siapa tahu nanti keluar. Nah, seperti itu ya. Nah, selesai. Soalnya saya kira cuma 3 soal, yang 2 dan teori dan kasus ya. Kasusnya ya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu ya. Saya kira kisi-kisi cukup sekian. Ya, sengaja nggak saya kasih pertanyaan, nanti takutnya Anda bertanya ini, ini, itu, nanti saya bocorin jawaban soal nanti kan gitu ya. Seperti ini kisi-kisinya, jadi tolong dipelajari sendiri, dikembangkan sendiri. Saya hanya menyampaikan kisi-kisi secara singkat saja. Terima kasih. Tolong absen dulu. Nasrullah, monitor Nasrullah. Iya, Ya, sekian Nasrullah dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Nanti jangan lupa absennya. Dan saya punya utang janji ke kantor ya untuk melihat, untuk praktek bagaimana menghitung atau menilai klasifikasi barang. Nanti pasti sebelum UAS berakhir, sebelum menempuh UAS atau perkuliahan semester ini berakhir, nanti saya kasih kesempatan untuk melihat apa buku dalam rangka menerapkan tarif kepabeanan atas klasifikasi barang. Nah, kebetulan saya ada bukunya lengkap, bahkan bukunya yang terbaru. Gitu. Dan saya juga perlu belajar ya, karena saya bukan praktisi di bidang kepabeanan. Perlu Anda ketahui, kepabeanan ini ada konsultannya sendiri, yaitu praktisi apa namanya sertifikasinya sebagai konsultannya ada sendiri. Kebetulan saya hanya menekuni di akuntan publik, di konsultan pajak, dan konsultan hukum umum dan konsultan hukum pajak. Nah itu, jadi saya sebetulnya bukan bersertifikasi kepabeanan, nah, bukan hanya sekedar ini aja saya. Pengetahuan dalam rangka untuk mengaplikasikan apabila ada kasus di konsultan pajak, ada kasus di apa namanya itu di konsultan hukum, ada kasus di audit ya, audit dalam hal ini di akuntan publik, masalah ekspor impor, masalah kepabeanan pasti kita temui. Kalau Anda terjun di bidang audit, auditor pasti menemui hal yang terkait dengan kepabeanan. Kebetulan di kelas ini ada yang praktek di tempat saya ya,
yaitu Desi dan siapa satu lagi? Desti ya. Nah, itu bisa ditanya Desti langsung. Kalau audit suatu perusahaan pasti ada ekspor impornya, pasti ada kasus kepabeannya. Minimal kita itu harus paham dan tahu, ya ngerti, paling nggak ngerti nggak sedalam bagaimana kita menekuni konsultan kepabeanan, tidak meskipun tidak sedalam dia, kita tetap harus paham dan mengerti. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa absen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Iya. Teman-teman, sudah saya absen sesuai dengan kehadirannya. Eh, Soalnya kebetulan saya lagi ngisi kelas auditing, jadi saya udah absen via kehadiran. Saya akhiri untuk sesi Zoom hari ini. Terima kasih. Semoga UTS-nya ini teman-teman ya, semoga UTS-nya lancar. Oh ya, titip pesan satu, pengalaman dari sebelumnya. Pokoknya kalau teman-teman ada soal yang susah dan nggak bisa jawab, usahakan tetap dijawab teman-teman ya, jangan sampai kosong karena eh, meskipun jawaban teman-teman salah, pasti pasti ada nilainya lah ya. Tapi bukan berarti teman-teman ngisi asal-asalan ya, enggak. Jadi pokoknya eh, diusahakan jangan sampai kosong karena sayang-sayang ya kan. Siapa tahu nilainya kurang 5 gitu. Oke, eh, cukup teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Saya tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berweekend.